Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya mengisi tausiah pada kesempatan kali ini. Temanya sesungguhnya tidak menarik bagi kalian barangkali, tapi melihat fenomena yang terjadi, izinkan saya mengangkat sebuah judul kajian kita dengan 3 kiat membangun keluarga sakinah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita yang duduk ada di sini tentunya berasal dari sebuah keluarga. Kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya keluarga, dan kita adalah buah cinta kasih sayang orang tua kita. Tentunya ada di antara kita semua yang ada di tempat ini pun telah menjadi bapak, pun telah menjadi ayah, pun telah melahirkan generasi, pun telah memiliki istri, dan tidak mungkin punya anak kalau tidak punya istri. Apa yang kita inginkan? Fenomena apa yang terjadi dalam rumah tangga yang kita lihat selama ini? Apakah semua rumah tangga yang kita saksikan enjoy saja? Atau jangan-jangan rumah tangga kita juga penuh dengan masalah? Atau jangan-jangan di televisi menjadi konsumsi rumah tangga, konsumsi istri kita, menjadi makanan tiap hari istri dan anak-anak kita. Contoh tayangan televisi, di sinetron, na'udzubillahi min zalik, luar biasa. Bagaimana mencetak generasi, mencetak akal-akal istri dan anak kita? Bagaimana istri yang kemudian membangkang pada suami? Apa yang terjadi jemaah? Apa yang terjadi dalam rumah tangga yang kita saksikan, baik di media massa, di surat kabar, di internet yang kita saksikan tiap hari, sering kita tonton ada KDRT. Ada juga yang kemudian terjadi perceraian. Apakah itu persoalan harta? Apakah itu karena dia miskin kemudian bercerai? Ataukah sudah tidak mampu lagi menggunakan uangnya sehingga dia bercerai? Ada yang menjadi tanda tanya besar bagi kita. Apakah rumah tangga itu sudah dibangun dengan pondasi Islam bagi yang Islam? Apakah rumah tangganya sudah dibangun berdasarkan agamanya bagi yang bukan Islam? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sakinah dalam tuntunan Al-Qur'an yang senantiasa dilantunkan di setiap acara pengantin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di dalamnya makna ini kalau kita mau cermati, ada kata sakinah, ada kata ketenangan. Pertanyaannya, bagaimana caranya membangun ketenangan dalam rumah tangga? Bagaimana caranya rumah tangga kita tenang? Saya kasih poin 3 untuk pertemuan kali ini. Mungkin di referensi yang lain berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Itulah yang saya pahami. Yang pertama, kita itu dalam memilih pasangan jangan paksa Allah untuk jodoh kita. Jangan paksa Allah terhadap jodoh yang kita pilih. Mintalah jodoh kepada Allah mengikuti bagaimana Allah membimbing kita. Apakah itu sudah berlaku dalam rumah tangga yang kita jalani? Na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni jika itu salah. Yang kedua adalah
Kita harus mempersiapkan diri kita. Persiapkan diri kita untuk bagaimana menjadi ayah. Kalau perempuan menjadi ibu, karena rumah tangga harus dibina. Tidak sekedar melahirkan dan membesarkan. Kalau sekedar melahirkan dan membesarkan, hewan pun mampu melahirkan dan membesarkan anak-anak. Yang ketiga adalah tahu diri dan melupakan diri. Tahu diri apa maksudnya? Ialah kita tahu bahwa saya Hairul bukan lagi Hairul dalam kondisi rumah tangga, tapi saya sudah menjadi suami yang punya tanggung jawab anak istri, yang kemudian menjadi tanggung jawab saya bagaimana mengantar rumah tangga saya menjadi rumah tangga sama-sama saya di dalam surga sekeluarga. Yang berikutnya, melupakan diri. Seorang ayah yang masih ingat namanya, contoh saya adalah Hairul, masih ingat bahwa saya adalah Hairul, maka yang terjadi adalah saya menggunakan keegoan individu saya bagaimana saya membimbing istri dan anak-anak saya. Begitu pula istri kita. Mari kita didik bersama. Mari kita ajarkan secara konsep Islami bagaimana membangun rumah tangga. Yang kemudian menjadi poinnya adalah tips membangun rumah tangga sakinah menurut pertemuan kita adalah satu. Kita harus minta jodoh kepada Allah. Mintalah kepada jodoh di tangan Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi ayah, menjadi ibu kalau ada misalnya ibu-ibu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita tahu diri kita. Saya bukan lagi Hairul misalnya, tapi saya adalah suami yang punya tanggung jawab. Yang kemudian ada pepatah, ada analoginya rumah tangga yang saya biasa sampaikan. Rumah tangga ibaratnya adalah satu pasang buku dan kertas gitu. Untuk apa? Kan ayahnya menulis bagus di kertas itu. Tulisan akan dibaca anaknya dan anak akan paham apa yang dimaksud. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nurul qalami wa ma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.